Halo guys, selamat datang kembali di channel Danang Setiawan. Kali ini kita akan lanjutkan cerita dari manhwa King Game. Alangkah baiknya mengikuti ceritanya dari awal agar bisa mengikuti ceritanya. Link kita sediakan di deskripsi. Langsung saja kita mulai ceritanya. Let's go! I hope you die as soon as possible, 'cause I hate your attitude. When you got things to do, you still open door that too. I hope you choke and die. I'm not supposed to say this, 'cause when I look you in the eye, you look pretty much like me, much like me. Setelah berhasil merekrut Kim Taekseon dan menjadikannya Kapten Divisi 4, geng Emperor semakin memperlihatkan keperkasaannya. SMA Chungbeok yang diketuai Kim Taekseon, langsung memperluas wilayahnya dengan menaklukkan 3 area di sekitarnya. Dengan kekuatan yang menakjubkan itu, Hwan Chomin percaya Kim Taekseon kelak akan menjadi ketua dari geng Emperor. Tetapi itu tidak semudah yang Wang Chomin pikirkan. Kim Taekseon meminta anggota baru yang cukup kuat untuk dijadikan tangan kanannya. Karena pertempuran ke depannya akan semakin sulit, Kim Taekseon meminta orang yang dapat dia andalkan di dalam skuadnya. Walaupun sebenarnya Kim Taekseon bisa mengambil orang dari SMA Chungbeok, tetapi dia tidak melakukan itu karena dulu dia pernah dikhianati oleh mereka. Kim Taekseon juga tidak bisa mengambil dari skuad divisi lain karena mereka sangat setia dengan kapten divisi masing-masing. Mau tidak mau Hwan Chomin harus mencari orang baru lagi untuk dijadikan anggota Emperor. Hwan Chomin pun masih memikirkan itu walau lagi berada di sekolah. Saat sedang bengong sambil jalan, dia menabrak orang yang sangat besar. Orang itu adalah Kang Seoksu, salah satu preman kelas yang dulu pernah membuli Hwan Chomin. Seketika Hwan Chomin berdiam dan berpikir untuk merekrutnya karena Kang Seoksu adalah salah satu yang terkuat di SMA Yonggil. Karena Hwan Chomin bengong dan menghalangi jalan, Kang Seoksu pun memukulnya dengan sangat kencang. Hwan Chomin pun sampai terpental jauh karena pukulannya sangat kuat. Tidak berhenti sampai situ, Kang Seoksu melancarkan pukulan berikutnya. Wang Chomin pun hanya bisa pasrah karena memang tidak bisa melawan. Tiba-tiba ada orang lain yang menghentikan pukulan dari Kang Seoksu. Tidak ada yang mengenali orang itu, kemungkinan itu adalah murid pindahan baru. Mereka pun akan melakukan duel yang sepertinya sangat seru. Kang Seoksu langsung melancarkan pukulan terlebih dahulu. Tetapi pukulan itu dapat dihindari oleh murid baru tersebut. Murid baru mencoba membalas pukulan itu, dan pukulan itu tepat mengenai wajah Kang Seoksu. Murid yang lain pun terkejut melihat Kang Seoksu dengan mudah dapat dikalahkan. Seperti dapat durian runtuh, Hwan Chomin yang sedang mencari anggota baru, tiba-tiba menemukan orang asing yang sangat kuat. Benar saja, murid asing tadi adalah murid pindahan baru yang akan menjadi teman kelas Hwan Chomin. Dia bernama Nakchun Kim. Nakchun Kim memperkenalkan dirinya di depan kelas dan tiba-tiba berkata bahwa dia baru saja keluar dari penjara. Alhasil semua murid pun terkejut mendengar fakta itu. Dia pun tertawa terbahak-bahak karena katanya itu hanya lelucon. Para murid pun sedikit kesal karena bercandanya tidak lucu. Kemudian dengan lantang, Nakchun Kim mengatakan bahwa dia pindah ke SMA Yonggil karena ingin mencari orang yang bernama Hwan Mujae. Lagi-lagi para murid terkejut mendengar itu, karena Hwan Mujae adalah ketua dari geng Emperor. Perkenalan pun selesai, dan Pak Guru meminta salah satu murid untuk menemaninya keliling sekolah. Kesempatan bagi Hwan Chomin, dengan senang hati dia mengajukan diri untuk menjadi pemandunya. Saat jam istirahat, Nakchun Kim meminta Hwan Chomin untuk mengantarkannya ke kantin. Dengan senang hati Hwan Chomin pun mengantarkannya. Saat sedang menuju kantin, Hwan Chomin mencoba menanyakan kenapa dia mencari Hwan Mujae. Tetapi belum sempat pertanyaan itu terlontar, Hwan Chomin ditabrak orang dari belakang. Beruntung bagi Hwan Chomin, dia diselamatkan oleh Nakchun Kim sehingga tidak terjatuh. Dan orang yang menabrak Hwan Chomin adalah preman nomor 1 SMA Yonggil, yaitu Do Geun. Do Geun pun merasa tertarik dengan Nakchun Kim, dan memintanya bertemu di terowongan dekat sekolahan. Setelah mereka pergi, Hwan Chomin pun meminta Nakchun Kim untuk tidak menghiraukan mereka. Tetapi Nakchun Kim tidak bisa membiarkan mereka begitu saja. Dia pun akan datang untuk menghadapi para preman itu. Hwan Chomin menjelaskan jika mereka bertarung, mereka pasti akan bertarung dengan curang. Walaupun sudah diperingatkan oleh Hwan Chomin, Nakchun Kim tetap akan datang menghadapi mereka.
Kemudian tiba-tiba Nak Chun Kim menceritakan kenangan pahitnya 2 tahun yang lalu. Saat itu Nak Chun Kim dan teman-temannya dihajar habis oleh preman yang sangat kuat. Preman itu membuat teman-temannya cedera dan menghancurkan impian temannya yang ingin menjadi atlet. Monster yang telah menghancurkan impian teman-temannya itu adalah Huan Mujae. Sejak saat itu, Nak Chun Kim sudah berlatih dengan keras untuk membalaskan dendam teman-temannya. Nak Chun Kim tidak akan lari lagi jika ada orang yang menantangnya. Huan Chomin yang mendengar cerita itu merasa terpukul, karena ternyata kakaknya adalah orang yang sangat buruk. Huan Chomin pun jadi pesimis untuk mengajaknya bergabung dengan Emperor, karena ternyata dia sangat benci dengan Huan Mujae ketua dari Emperor. Setelah itu Nak Chun Kim pergi untuk menghadapi Do Geun di bawah jembatan. Do Geun dan anak buahnya pun sudah menunggu dia di sana. Dari atas jembatan, ada Kim Taekseon yang diperintahkan oleh Huan Chomin untuk mengamati kekuatan dari Nak Chun Kim. Karena Nak Chun Kim adalah orang yang direkomendasikan oleh Huan Chomin untuk jadi tangan kanannya. Karena penasaran, Do Geun menanyakan kenapa Nak Chun Kim mencari Huan Mujae. Nak Chun Kim tidak memberikan alasannya, yang pasti dia diberitahu oleh staf kepala Union jika ingin menemukan Huan Mujae, Nak Chun Kim harus ke SMA Yonggil. Anak buah Do Geun pun tertawa mendengar perkataan bahwa dia diberitahu oleh staf kepala Union. Mereka tidak percaya kalau orang ini kenal dengan staf kepala Union. Nak Chun Kim heran kenapa mereka tertawa, padahal staf kepala Union memang benar temannya. Do Geun semakin penasaran dengan anak ini, kemudian untuk memastikannya dia menanyakan ciri-ciri dari staf kepala Union. Jika memang dia temannya, harusnya dia tahu. Kemudian Nak Chun Kim pun menjelaskan secara rinci tentang staf kepala Union. Staf kepala Union adalah orang yang berbadan kurus, berpakaian modis dan sering senyum dengan aura yang licik. Anak buah Do Geun pun tertawa semakin kencang. Masak ada kepala staf berbadan kurus. Padahal mereka sendiri tidak mengetahui apa-apa soal staf kepala Union. Berbeda dengan anak buahnya, Do Geun yang sudah pernah mendengar ciri-ciri itu mengetahui bahwa benar anak ini kenal dengan staf kepala Union. Dia pun panik dan memilih mundur dari pertempuran itu. Do Geun sudah menjadi musuh dari Emperor, jadi dia tidak ingin menjadi musuh Union juga. Kita flashback ke ingatan Nak Chun Kim beberapa bulan yang lalu, saat dia kebingungan mencari jejak Huan Mujae. Saat itu juga datang orang yang tidak dikenal dan orang itu tiba-tiba memberinya informasi soal Huan Mujae yang di SMA Yonggil. Orang itu adalah staf kepala Union, yaitu Yo Sang Jae. Jika Nak Chun Kim mau berteman dengannya, Yo Sang Jae akan memberikan petunjuk tentang keberadaan Huan Mujae. Dengan senang hati Nak Chun Kim pun menerima pertemanan mereka. Singkat cerita, Nak Chun Kim disuruh oleh Yo Sang Jae untuk pindah ke SMA Yonggil. Karena di sana akan ada petunjuk soal Huan Mujae. Kembali ke masa kini, karena tidak jadi berkelahi akhirnya mereka pun bubar. Kim Taekseon yang mengamati pun tidak mendapatkan informasi yang banyak. Setelah itu Kim Taekseon melaporkan apa yang bisa dia laporkan ke Huan Chomin. Kim Taekseon memberikan laporan bahwa mereka sempat berbicara, tetapi setelah itu Do Geun mundur dan terlihat ketakutan. Huan Chomin pun kini sedang membahasnya dengan Mahari. Terasa aneh karena Do Geun tiba-tiba mundur hanya karena percakapan singkat. Di tempat lain, Nak Chun Kim menceritakan hari pertamanya masuk sekolah kepada Yo Sang Jae. Kemudian Nak Chun Kim bertanya kepada Yo Sang Jae, apakah dia punya musuh di sana. Soalnya saat dia berbicara tentang dirinya, preman di sekolahnya jadi takut. Yo Sang Jae pun menjelaskan kemungkinan orang itu punya hubungan buruk dengan Emperor, jadi dia tidak mau membuat masalah juga dengan Union. Kemudian Nak Chun Kim berterima kasih kepada Yo Sang Jae, karena dia sekarang sudah punya teman dan temannya itu tahu soal Huan Mujae. Yo Sang Jae pun penasaran dengan teman baru Nak Chun Kim yang mengetahui keberadaan ketua Emperor. Keesokan harinya, Nak Chun Kim menceritakan kejadian kemarin kepada Huan Chomin. Huan Chomin yang penasaran dengan mundurnya Do Geun pun bertanya kepada Nak Chun Kim. Nak Chun Kim dengan polosnya menjelaskan bahwa dia adalah teman dari staf kepala Union. Huan Chomin yang mendengar itu pun terkejut, jadi dalang dari semua ini adalah staf kepala Union. Huan Chomin pun langsung teringat pesan dari Mahari bahwa geng Union itu berbahaya karena adanya staf kepala Union. Walaupun Union memiliki ketua, tetapi yang mengatur semua pergerakan Union adalah staf kepalanya. Staf kepala Union terkenal karena kelicikannya.
Beruntung bagi Huan Chomin mengetahui fakta ini terlebih dahulu, jadi dia tidak akan terjebak. Tetapi bukannya takut, Huan Chomin malah meminta Nak Chun Kim untuk mempertemukannya dengan staf kepala Union. Kita beralih ke tempat Yu Sang Jae yang sedang dalam perjalanan pulang. Dia sudah mengirim Nak Chun Kim ke SMA Yonghil, pasti sebentar lagi akan ada respon dari orang yang menyamar menjadi ketua Emperor. Saat sedang memikirkan itu, tiba-tiba Nak Chun Kim mengirimkan pesan kepadanya. Nak Chun Kim mengajaknya untuk nongkrong karena ada orang yang ingin bertemu dengannya. Seperti prediksi Yu Sang Jae, ikan pun sudah terpancing dengan umpan yang dia lemparkan. Setelah menentukan tempat pertemuan, Huan Chomin dan Nak Chun Kim pun lekas pergi ke sana. Huan Chomin harus bisa mengetahui kemampuan dari staf kepala Union agar tidak kalah darinya. Mahari pernah menceritakan, bahwa dahulu Huan Mujae mendirikan Emperor dengan sangat mudah sampai hampir mengambil semua wilayah yang ada. Geng Union yang saat itu terdesak tiba-tiba kedatangan orang baru yang menjabat sebagai staf kepala Union. Dengan kecerdasannya, dia dapat mengimbangi kekuatan dari Emperor. Dan setelah itu kekuatan dari kedua geng itu pun hampir setara. Tiba-tiba handphone Nak Chun Kim mendapatkan pesan dari Yu Sang Jae bahwa dia sudah tiba. Sebelum sampai lokasi, Huan Chomin memerintahkan Kim Taekseon agar mengirimkan anak buahnya untuk menangkap staf kepala Union. Mereka pun akhirnya ketemuan di Starbucks Coffee. Huan Chomin terlihat tegang bertemu dengan staf kepala Union. Di luar dugaan Huan Chomin, dia berpikir bahwa staf kepala Union itu garang. Tetapi berbanding terbalik, dia malah murid dari SMA yang terkenal. Tiba-tiba perut Nak Chun Kim mules, dan dia pamit untuk pergi ke toilet sebentar. Suasana pun menjadi tegang di antara mereka berdua. Yu Sang Jae memulai pembicaraan dengan mengatakan nama marga dari Huan Chomin mirip dengan yang dia kenal. Ini memancing Huan Chomin untuk menyebutkan nama Huan Mujae. Yu Sang Jae juga dengan enteng menjelaskan bahwa dia adalah staf kepala Union. Walaupun dia staf kepala tetapi dia tidak pernah ikut bertarung di garis depan, jadi tidak banyak orang yang tahu tentang identitasnya. Kemudian Yu Sang Jae dengan tatapan tajam berbicara, biasanya orang yang mencari identitasnya adalah orang dari Emperor. Huan Chomin pun merasa terpojok dengan pembicaraan ini yang semakin memperlihatkan bahwa dia orang Emperor. Setelah itu muncullah orang Emperor yang sudah berada tepat di samping mereka. Yu Sang Jae pun sudah memastikan bahwa Huan Chomin orang Emperor dengan munculnya orang-orang itu. Tetapi Yu Sang Jae tidak khawatir sedikit pun karena dia ternyata juga membawa pasukan yang sudah bersiap di sana. Yu Sang Jae pun merasa menang karena jebakan musuh dapat dibalikan olehnya. Tetapi di luar dugaan, orang Emperor itu bukannya menangkap Yu Sang Jae malah memukul Huan Chomin. Huan Chomin pun terjatuh ke lantai setelah menerima pukulan telak tersebut. Yu Sang Jae pun terkejut karena itu tidak sesuai dengan perkiraannya. Orang Emperor itu menghajar Wang Chomin karena dia dianggap membuat masalah di sekolah dengan temannya Nak Chun Kim. Kemudian Nak Chun Kim pun datang setelah dari toilet. Orang-orang Union pun langsung menghajar orang-orang Emperor. Perkelahian kelompok kecil pun dimulai. Ternyata itu adalah rencana yang sudah dibuat oleh Huan Chomin untuk mengelabui Yu Sang Jae. Saat sedang terjadi perkelahian, tiba-tiba Huan Chomin mendekati Yu Sang Jae, dan mengatakan bahwa dia adalah adik kandung dari Huan Mujae. Yu Sang Jae pun terkejut dan dia bingung harus merespon bagaimana. Pertarungan kecerdasan antara ketua palsu Huan Chomin dan staf kepala Union Yu Sang Jae pun dimulai. Oke guys, sampai di sini dulu ya ceritanya. Kayaknya banyak yang suka, kita akan lanjutkan lagi di video selanjutnya. Terima kasih. I hope you die as soon as possible.